channel. Hai adik-adik yang sekarang mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru dan saat ini mungkin lagi ngedown karena pengennya masuk kampus negeri misalnya atau kampus bergengsi terus ternyata nggak keterima. Ya, aku saranin ya, ini semua kembali ke teman-teman semua. Tapi aku sarankan kalau misalnya ada yang mau eh, nunda kuliah dulu deh 1 tahun biar tahun depan bisa ikut SNMPTN ulang atau ikut SBMPTN lagi di kampus yang diinginkan gitu. Aku sarankan enggak sih, karena kenapa? Soalnya dulu aku juga ngerasa, dulu kan aku gini loh, aku pengen banget kuliah di ITB atau kalau enggak UI. Terus waktu itu aku dapat kesempatan untuk SNMPTN undangan. Sekarang mungkin namanya SNMPTN kali ya. Nah, jadi waktu itu aku namanya SNMPTN undangan, dimana waktu itu nggak perlu tes. Jadi aku memilih pilihan pertama yaitu ITB dan pilihan kedua UI. Terus aku dengan percaya diri, aku pasti keterima kok. Aku kan punya sertifikat Olimpiade OSN, Olimpiade Sains Nasional. Gak mungkin lah gak keterima. Terus waktu itu ITB itu yang aku daftarin ya jurusannya itu baru berdiri 3 tahun. Jadi ya belum punya lulusan, masa sih aku gak akan keterima di jurusan ini gitu kan. Terus setelah menunggu hasilnya 1 bulan, ternyata aku nggak keterima. Dan aku benar-benar ngedown. Kok bisa aku nggak keterima di ITB maupun di UI, di jurusan yang baru gitu. Terus aku benar-benar ngedown, terus aku mikir, aku mau nunda kuliah deh 1 tahun, kayak teman-temanku gitu. Tapi akhirnya orang tua aku melarang, mending kamu tetap kuliah, sekalipun bukan di kampus tersebut, coba cari aja, di Indonesia ini ada banyak kampus kok dengan jurusan tersebut. Akhirnya waktu itu aku memilih kuliah di Universitas Brawijaya, dan aku ngerasa, udahlah nggak usah belajar bener-bener, aku juga nggak terlalu pengen kuliah di sini. Akhirnya singkat cerita waktu itu aku juga nggak sempat belajar, aku langsung nggak keterima hari itu. Waktu itu pengumuman SNMPTN undangan itu hari Sabtu kalau nggak salah, dan hari Senin itu udah pendaftaran terakhir untuk SBMPTN. Dulu sih namanya SNMPTN tulis ya. Nah terus udah itu adalah aku daftar dengan tidak sempat belajar, dan alhamdulillah ternyata aku keterima di Universitas Brawijaya, jurusannya bioteknologi industri. Dulu aku mikir yang penting ada kata-kata bioteknologi gitu, karena sebenarnya awalnya ya, sebelum aku pengen kuliah di ITB itu aku pengen kuliah di Jepang, udah mau tes tapi ternyata orang tua nggak mengizinkan. Karena kenapa ya, karena anak cewek pertama yang mau kuliah masa tiba-tiba dikirim ke luar negeri, padahal aku udah berharap banget pengen kuliah di Jepang. Cuma ya orang tua nggak mengizinkan, ya udahlah akhirnya aku nggak bisa kuliah ke sana. Akhirnya aku terdampar lah di Malang, yang dulu aku ngerasa bahwa Universitas Brawijaya itu bukan kampus gede karena aku bandinginnya sama ITB dan UI ya. Meskipun sekarang sih aku merasa bahwa UB adalah kampus besar di Malang gitu. Nah, setelah itu akhirnya ya udahlah aku kuliah gitu kan. Awalnya aku merasa sangat tidak bangga karena aku ngelihat teman-temanku yang kuliah di ITB dan UI kayak iri gitu sama orang. Apalagi zaman sekarang ya udah ada Instagram, pasti irinya itu semakin terasa karena teman-teman lihat uploadan feed sama storiesnya orang-orang. Nah karena itu uh, ya udahlah aku menjalani kuliah dengan setengah hati. Di tahun pertama aku masih kuliah dengan setengah hati sih. Terus udah itu di tahun ketiga sih aku dapat kesempatan waktu itu nyoba deh daftar international conference. Terus ternyata aku daftar international conference dan keterima untuk menjadi oral speaker di Jepang. Terus aku menyadari satu hal, bahwa kalau misalnya aku nggak kuliah, seandainya dulu mungkin aku kuliah di ITB atau UI, mungkin aku nggak dapat kesempatan untuk ikut oral conference di Jepang di tahun ketiga ya, bukan di tahun ketiga, di semester ketiga kuliahku. Seandainya mungkin aku kuliah di ITB atau UI, kok sainganku lebih banyak, mungkin aku nggak akan sempat untuk bisa ikut conference, atau mungkin karena kuliahnya terlalu sibuk akhirnya aku nggak bisa ikut conference di semester 3. Dan juga conference ini gratis loh, jadi it's amazing gitu. Aku bisa mendapatkan sesuatu yang bahkan gak pernah aku pikirkan sebelumnya. Impianku kan pengen bisa kuliah ke Jepang ya, tapi ternyata Allah menggantinya dengan ikut international conference gratis di Jepang di semester 3. Aku berangkat ke sana sendirian. Wow. Nah, jadi bagi teman-teman yang seandainya sekarang gak keterima di kampus impian nih, keterima di kampus negeri aja yang biasa, mungkin bagi teman-teman saat ini terasa biasa, gak apa, dijalani aja, karena mungkin teman-teman akan ketemu takdirnya di sana, entah ketemu siapa, atau mungkin ketemu sama impiannya teman-teman, bisa aja kan. Selain itu, misal bagi teman-teman yang merasa aku tuh kampus negeri apa aja nggak apa-apa, tapi ternyata nggak keterima, aku malah keterima di kampus swasta, udah SPP-nya mahal,
terus ya nggak keren sama sekali gitu. Nggak masalah teman-teman, setelah aku kuliah S1 4 tahun dan S2 2 tahun, setelah 6 tahun berada di kampus, terus lulus, sekarang aku umur 25 tahun dan aku melihat banyak banget teman-temanku yang dia lulusan kampus swasta, terus udah itu mereka juga bisa sukses gitu. Aku menyadari ya, merasa gengsi itu cuma ada di semester pertama, semester kedua. Setelah itu teman-teman akan sibuk dan tenggelam dengan aktivitas di kampus. Yang awalnya merasa keren kuliah di kampus apa, itu paling cuma di semester 1 atau 2 lah paling maksimal. Di semester 3, teman-teman akan melihat hal yang berbeda. Bahwa yang keren adalah bukan yang kuliah di kampus A atau di kampus B, tapi yang keren adalah yang bisa berprestasi di kampus, yang IPK-nya tinggi lah, yang aktif lah, yang bisa keluar negeri lah. Teman-teman akan merasa keren melihat orang-orang tersebut. Dan mungkin adalah teman-teman di kampusnya atau kakak tingkat di kampusnya. Udah lagi nggak mikir, aku di kampus ini, kamu di kampus itu, nggak keren nih, malu kalau ketemu. Udah nggak tuh, di semester 3, 4, 5 itu udah nggak mikir itu. Oke, di semester 6, 7, dan 8, teman-teman sudah bukan fokus di situ lagi. Yang terlihat keren adalah yang lulus lebih cepat. Jadi, kalau misalnya teman-teman di kampus swasta misalnya nih, terus udah itu 7 semester udah lulus, sementara yang lain di kampus negeri sampai 7 tahun misalnya, bukan 7 semester lagi, 7 tahun belum lulus. Itu kayak nggak ada keren-kerennya gitu di kampus negeri. Udah kuliah di kampus negeri sih tapi nggak lulus-lulus kayak gitu kan. Parameter kerennya di situ. Nanti setelah lulus, kerennya sudah bukan tentang kamu lulusan dari kampus mana, tapi yang kerennya adalah kamu udah bisa kerja apa belum, kamu sudah bisa bisnis apa belum, kamu menghasilkan apa. Jadi kalau misalnya merasa malu nih sekarang karena nggak keterima di kampus bagus, atau aku mau nunda aja deh kuliah, kalau aku saranin sih enggak, tetap ya kuliah aja. Karena aku menyadari kayak gini ya, teman-teman kuliah dimanapun itu nggak ada bedanya ya. Yang membedakan adalah diri teman-teman sendiri. Oke, mungkin aku dulu di saat tahun 2012 internet nggak semasif sekarang, jadi kuliah di kampus mana itu ada bedanya. Kalau sekarang teman-teman bisa belajar dimanapun, sekalipun teman-teman kuliah di kampus terbuka. Selama teman-teman bisa terus belajar melalui sosial media atau mungkin YouTube seperti ini, teman-teman akan bisa menjadi lebih baik atau bahkan melampaui orang-orang yang kuliah di kampus negeri. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Dan nggak usah ngedown karena nggak keterima di kampus negeri. Dan be proud. Dan jangan lupa sharing video ini ke teman-teman yang lain biar lebih baik yang termotivasi dan terus semangat untuk kuliah dimanapun kampus teman-teman berada. Terima kasih.